Santo Agustinus itu sangat ketat dalam hal dogma loh. Oh iya. Wow. Dan itu dari Jerman bukan? Santo Ordo ini tuh? Agustinus pusatnya orang Hippo. Uskup dari Hippo. Hippo tuh di Afrika Utara. Oh, dari Afrika. Dan Di itu Afrika. memang katanya kuat dengan dogma-dogma atau Dogma-dogmanya. aturan-aturan Karena, gereja. Itu kan punya statuta lalu Ya. konstitusi gitu. Dan dia memang sangat ketat dan taat pada kepausan sebenarnya. Iya. Jadi makanya ketika Paus Leo ke-14 ini kepilih, apalagi milihnya nama Leo kan. Iya. Sehingga wah jangan-jangan kita akan mendapatkan paus Iya. yang ganas gitu. Saat itu berarti kalau kita asumsikan usia Martin Luther saat masuk biara berarti kita 20-an masih 20 masih awal muda ya. ya, masih Artinya 20. secara pola pikir ya anak muda. Anak saat muda. itu masuk ke Iya. dalam biara. Iya. Oke. Nah, masih setelah itu bersemangat kan. Nah, Mm-mm. ya itu lalu Singkat cerita, dia beliau masuk ke Santo Agustinus Santo itu. Agustinus. Aduh, Oke, lalu belajar dan ditempa di belajar, sana. lalu sampai jadi imam. Oh, sempat jadi Sempat imam. jadi imam. Iya, kan dia Wah. jadi pastor paroki Gutenberg waktu ini. Oh, ini kita baru tahu. Kalau gue juga baru menerapkan tahu. dalil. Mohon maaf, kan Anda yang Kristen. Lu juga baru tahu. Saya makan Katolik mah, ya udah aja. Tapi baru Saya tahu mau kan? keluar iya. Awal Agustus saya pertemuan gereja-gereja sekecamatan Andir. Itu ada 58 denominasi. Itu baru satu kecamatan tuh. Dan itu sudah pasti Protestan. Di Bandung berapa? Iya benar. Nah, di Bandung berapa? Di dunia lebih banyak lagi. Oke. Makanya wajar kalau pemerintah bingung ini sebentar-sebentar ya ambil gereja, sebentar-sebentar ya ambil gereja. Iya juga. Sampai ngantuk, Son. Aduh. Kelamaan gak syuting. Iya nih studio makin dingin ya. Makin dingin nih perasaan. AC-nya Iya. baru kayaknya. Hah, kalau enggak ini bukan masalah AC, Son. Apa ini? Jarang ada pastor yang mau. Oh, sekarang pastor malas ya? Malas. Wah, itulah. Malas datang rumah Noni. Pertanyaannya di pinggir jurang terus. Tapi Jadi, kursi takut- tetap nyaman, Not. Oh, kursi nyaman. Nggak pernah didudukin. Citose bahkan sampai sofanya aja. Nah, Ya. Berat banget, cuy. Kenapa emang? Gue dudukin. Sofa sementara ini masih nyaman digunakan oleh Baki Cireng Betul. sama Bisik. Ya. Karena di sini gede-gede orangnya butuhnya di sini di kursi. Betul. Bukan di sofa. Kami butuh pegangan Ya. dari meja pegangan ini. hidup. Betul, Bang. Nah. Jangan hanya pandangan hidup. Terlalu goyah gitu. Terlalu lemah. Nanti lama-lama perjuangan hidup. Ih, bahaya. Awalnya dipandang. Dipandang lalu Terus dipegang, dipegang, terus lalu diperjuangkan. Perjuangan. Tapi ngomong-ngomong, Goda Saplan itu marga apa ya? Bukan, Mon. God has a Tuhan punya pesawat. Oh, God has a plane. Betul. Jadi kemana-mana Tuhan mah haratis. Ada Ada sendiri, aja gitu. gratisnya. Kita mau nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Ini lagu yang pasti pada tahu. Sempat Ya, viral kemarin. di zamannya. Dan di istana dibawakan beberapa kali. Wah. Woi. Mari kita goyang bareng-bareng. Kong ngene co dibanding-banding ke, saing-saing ke, ya mesti kalah. Tapo ya namku ya ora mampu, mung sakuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada kamu. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada siapa? Hanya ada Yesus. Bapak Ibu umat udah panik. Disangka Ini kita mau nyebut PDKK yang lain. atau acara apa ini? Bukan. Takutnya disangka hanya ada yang lain dong. Iya. Yang zaman kampanye dulu. Aduh, enggak. Di sini enggak ada susupan Tidak sisipan. ada. Kampanyenya tentang Tuhan aja di sini. Betul. Mah. Cuman obrolannya pinggir jurang. Biasanya Tuhan akan menolong orang-orang yang ada di pinggir jurang gitu. Yang mau jatuh kecuali Yang mau emang jatuh. pengen terjun sendiri. Nah, Jadi saya harus mengimitasi siapa ini? mengimitasi siapa?
jadi Romo ya, saja. Oh ya, jadi Romo Jadi aja. Romo saja, Ya. tolong dijawab pertanyaan-pertanyaan kami. Kalau pertanyaannya lurus-lurus aja, dijawab lurus. Kalau mulai melenceng, tarik kami kembali ke jalan yang benar ya. Mo. Betul. Kalau pertanyaan kami lurus-lurus aja, tolong Ya. diselewengkan sedikit. Aduh. Karena bagaimanapun juga harus ngasih madu ya, bukan ngasih racun. Ais. Itu bahasan yang lain nanti sama Iya. Pastor Oh, Nugroho. gitu ya. Kita ketemu sama Pastor Nugroho. Belum dikenalin dari tadi nih, udah langsung ngobrol aja nih kita. Iya, apa kabar Romo? Ya, lumayan baik. Kok lumayan? Belum makan ya sama kayak kita ya. Dari tadi saya lihat saksang tapi nggak pernah dikasih. Aman, saksang udah disiapin. Aman. Tuh, Kristo langsung berdiri. GoFood. B2 ya, jangan B1 please. B1 suka inget si Zoe. B2 jangan B1. Oke, Pastor, ini kita ketemu lagi di Ya. edisi hari ini. Udah lama nih Pastor Udah Nugroho, lama. terakhir kita bahas LGBT. LGBT saat itu betul ya. ya. Oh, lama sekali. Oh, itu LGBT ya? Lah, lupa. Iya. Bukannya pelangi. Sama. Pelangi, Simbol, benar. simbol. Cuman memang udah waktu berjalan begitu cepat dan Yes. sekarang baru ketemu lagi. Barangkali ada yang baru nonton belum kenal beliau, Ya. Pastor Nugroho ini Kita refresh dari SSCC dan Ya. beliau berkarya di Santo Mikael. Waringin. Waringin. Soalnya Bandung ada 2 Mikael nih. Oh iya. Indramayu. Oh iya Kan betul. enggak, Indramayu mana? Indramayu. Mantapani, Paroki- Indramayu. Indramayu. Soalnya Paroki Bandung Santo ada Mikael. 2. Keuskupan Bandung Waringin ada satu, 2. satu lagi Indramayu. Hah? Keuskupan Perasaan Indramayu. Bandung ada 2 Mikaelnya, Oh, Mikael Keuskupan Waringin Bandung. nih. Sama Ini konteksnya Indramayu. keuskupan, Keuskupan. Mohon maaf, bukan anggota keuskupan. Iya dari server sebelah ini. Anak buahnya Martin Luther. Pas banget. Kalau tadi kita ngobrolin tentang lagu Oh Jadi Banding-Banding Ke, ini mengingatkan gua akan Cagak Tasik. Cagak Tasik Garut. Garut. Ah. Di situ ada Cagak, yang satu ke Tasik, yang satu ke Garut. Betul. Garut. Nah. Asal ke Garut Awalnya- tuh ke kanan, Bro. Dari Bandung mah. Kan gua dari angle yang berbeda. Iya. Iya, iya. Jadi kalau yang Garut itu timnya Vin Diesel. Oh. Yang ke Tasik itu Paul Walker. Paul Walker. Kan kalau di videonya kan gitu dia. Misal. Cagak, sah. Betul. Nah, itu menjadi titik Hah? yang membuat orang bisa melihat, oh, ternyata beda jalan nih. Vin Diesel tuh yang ngalahkan Dracula itu ya? Ah, bukan. Bukan. Itu Mat, Mat Solar. Itu Van Helsing. Van Helsing. Van Helsing. Van Helsing. Kalau Vin Diesel itu Fast and Furious. Oh Nah, iya benar. yang asapnya hitam, diesel. Nah, ini kita ngomongin tentang Cagak. Betul. Ada Persimpangan. persimpangan, beda jalan. Apakah dulunya satu atau memang titiknya itu dari Cagak? Kita hari ini mau mengenal seorang sosok. Betul. Nah, sosok yang di simbol sana tuh ada gambar yang serupa tapi tak sama. no? Serupa tapi tak sama. Apa atau memang sama? Nanti kita Yang tanya. ini ada crashnya, Bro. Apa crash? Oh Miring. ya, ada crashnya. Yang ini gitu. salib yang umum kita lihat. Umum. Oh, yang Betul. ini kalau ditanam lebih stabil karena ada penyangga di Penyangga. bawah. Zup, keren. Sebuah statement sudah di awal. Betul. Oke, kita mau mengenal sosok siapa sebenarnya Martin Luther. Nggak Kalau- pakai king ya? Nggak. Karena itu 2 orang yang berbeda. Betul. Jangan pakai king. Jadi Martin Luther ini kalau Bapak Ibu umat sekalian sering dengar sama-sama saya, sering dengarnya. Ya. Tapi kadang juga kita lupa asal muasalnya seperti Betul. apa nih. Dan kita mau refresh hari ini. Siapakah Martin Luther yang bukan Martin Luther King itu beda, lagi. Nah, Ya. betul yang tadi bilang tadi. Mungkin kita pengantarnya dulu ya, Ya. Mo ya. Kalau seorang Katolik dan seorang Protestan, tetap nih Kristen, kita Iya, bicara iya. Kristen ya. Kalau saya pribadi mengenal sosok beliau itu dari nolnya adalah sebagai orang yang tidak beragama awalnya. Dulu gue mengenal, agama Kristen Protestan itu datang dari seorang Martin Luther yang punya pemikiran revolusi gereja saat itu titik. betul. Tapi bahkan saya baru tahu dia seorang Katolik itu baru-baru. Iya. Nah, banyak juga mungkin yang umat Katolik. Nah, Oh, sebelumnya dia dari biara. Jadi berpikirnya dia hanya seorang umat biasa. Nah, kita hari ini ingin mengenal saja. Jadi kita tidak bicara soal ini benar salah tidak. Kita bicara faktanya. Seorang Martin Luther itu siapa sih? Ya. Gitu, Mo. Nah, pernah ketemu nggak, Mo? Ya kali. Not pernah. pernah di dalam mimpi. Wah, orangnya ganteng, gagah. ganteng. Orang Jerman loh. Oh, Jerman ya Martin Orang Luther. Jerman tuh besar, Tinggi, cakep tuh. langsing. Kok langsing ya? Bangsa Arya. Bahasa Arya. Berpostur Deutsche tinggi besar. über alles. Ihli benih. Tim Panzer. Oke, dia seorang Jerman ya, Mo? Ya, jadi Martin Luther
Kalau Martin Luther King kan orang Amerika. Orang ya. Amerika. Kalau Martin Luther ini lahir di Jerman pada 10 November 1483. Jadi umurnya udah berapa tahun itu ya? 1483. Iya, itu beda 2 tahun sama Pak Surnugroho kan. Dan dia Di bidang mana, Mo? iya, kok- Siapa tahu lengkap iya, infonya. kok tahun segitu ada bidannya. Waktu Musa juga ada bidan. Udah ya. ada, Bumbar. 1400. 1483. Jadi abad-abad kelima, abad ke-6 gitu ya. Artinya kalau kita bicara tentang kekristenan, ini 5 abad setelah gereja pertama gereja ya. pertama, Zaman bapak-bapak jadi gereja awal. Masih zaman-zaman enak gitu ya. Enak betul. Lalu Penanya abad zaman ke-15, dulu. abad ke-15, Abad sorry. ke-15, ya. Itu berarti gereja sudah stabil lah ya, Ya. sudah stabil. Hmm. Lalu ayahnya Martin Luther ini seorang penambang, Oh, penambang. penambang. Jadi kita bisa membayangkan penambang, pelaut itu biasanya hidupnya keras gitu ya. Oh, iya. oke. Keras, penuh debu. Lalu keinginan ayahnya Martin Luther terhadap Martin Luther juga cukup cukup Ekspektasi dia ke anaknya ekspektasinya ini- cukup tinggi supaya Karena memang di sana mata pencaharian waktu itu, Mo. Maksudnya orang di Jerman saat itu memang iya, nelayan seperti itu. nelayan terus penambang ya, habis Penambang. pekerjaannya ya model-model gitu kan. Kan Ya. belum zaman revolusi industri ya. Ya, betul. betul. jadi Jadi ya. masih kasar lah Masih- pekerjaan. Belum ada ya. konten kreator ya. belum ada kaitannya kali. dengan Ada, alam. ya. Lalu ayahnya Martin Luther ingin supaya Martin Luther waktu itu jadi pengacara, sehingga Oh, sebenarnya. Martin Luther SD, SMP, ya pokoknya tingkat pendidikan gitulah ya. Oke. Cukup cerdas orangnya, cukup cerdas. Dan mereka berasal dari keluarga Katolik ya. berasal dari keluarga Katolik keluar- yang taat. yang taat. Nah, Mohon ayahnya maaf, pun. mohon maaf nih. Kayak cerita hidup teman saya. Oh gitu ya. Persis. Bapaknya seorang Katolik, Tapi- pengen anaknya jadi pengacara, disekolahin hukum. Tapi jadi Sarjana pewawancara. humor. Iya juga. Iya juga kan. Nah, itu dia. Oke. Nah, Dia itu. dia hidup di kotanya saat itu, berarti di negaranya ya. Harsburg atau apa gitu ya. Nah, Mm. terus ada pengalaman dia kena petir gitu kan. Nah, Kesambar. Beneran itu ini yang cerita ini? Ya, Maksudnya katanya atau memang ada ya buktinya sih? menurut biografi dia. Oh, Jadi oke. kena petir, Mhm. lalu itu mengubah Pandangan, sisi emosional dia, sisi Oh. ya ketakutan ya. Orang Iya, iya, orang pernah kena sengatan listrik aja takut ya. Itu near death experience Iya, kali ya iya, buat dia apalagi ya. kena petir ya. Iya, iya, Ini iya. maka dia punya perubahan seperti Paulus lah ya. Oh. Paulus waktu mau ke Damsyik itu kan juga dihantam Kena sambat, bro. kena Iya, sambat, betul. kena Kena sambat petir itu. gitu ya. Jadi ada perubahan arah hidupnya. Oh, dan secara spiritual ya ada Lalu perubahan. dia masuk Ordo Santo Agustinus. Oh, berarti dia tidak meneruskan karirnya di bidang hukum ya, Bang? Dia memutuskan masuk ke belum biara? belum jadi pengacara. Oh, belum. Belum. Jadi dia masih masa pendidikan. Oke. Nah, lalu dia masuk Ordo Santo Agustinus, dan Santo itu, Agustinus itu sangat ketat dalam hal dogma loh. Oh iya. Wow. Dan itu dari Jerman bukan? Santo Ordo ini tuh? Agustinus orang pusatnya di- orang Hippo. Uskup dari Hippo. Hippo tuh di Afrika Utara. Oh, dari Afrika. Dan Ya, itu dia- memang katanya kuat dengan dogma-dogma Dogma-dogmanya. atau aturan-aturan Nah, gereja. Itu kan Iya. punya statuta, lalu Ya. konstitusi gitu. Dan dia memang sangat ketat dan taat pada kepausan sebenarnya. Iya, iya, iya. Jadi makanya ketika Paus Leo ke-14 ini kepilih, apalagi milihnya nama Leo kan. Iya. Sehingga wah jangan-jangan kita akan mendapatkan Iya, paus iya. yang ganas gitu. Karena kalau di zodiakin Ya. Leo ini kan singa. Iya, ya. betul. Oke. Kayak tato itu kan. Ini rusa. Oh, rusa. Paus Leo kan juga dari Ordo Santo Agustinus ya. Ya, betul. Oke. Ordo yang sama dan Ordo yang biasanya sama, ordo yang lulusan atau jebolan Ordo Iya. Santo Agustinus ini agak kuat aturan karakternya. Karakternya seperti agak itu. kuat dalam doktrin emang. Ya. Oh, Iya. oke. Dan Dan saat itu berarti kalau kita asumsikan usia Martin Luther saat masuk biara berarti kita 20-an Masih, gitu. masih awal muda ya. ya, masih Artinya 20. secara pola pikir ya anak muda Anak saat muda. itu masuk ke Iya. dalam biara. Iya. Hmm. Oke.
Nah, masih setelah itu- bersemangat kan. Nah, ya itu lalu Singkat cerita, dia beliau masuk ke Santo Agustinus Santo itu. Agustinus. Oke, lalu belajar dan ditempa di belajar, lalu sana. sampai jadi imam. Oh, sempat jadi Sempat imam. jadi imam. Iya, kan dia Wah. jadi pastor paroki Gutenberg waktu ini. Oh, ini kita baru tahu. Kalau gue juga baru menerapkan tahu. dalil. Mohon maaf, kan Anda yang Kristen. Lu juga baru tahu. Saya makan Katolik mah, ya udah aja. Tapi baru Dia tahu mau kan? keluar ya Dia iya. jadi dia jadi pastor. Dia jadi Artinya pastor. dia bukan hanya seorang biarawan, Nah. tapi dia pun seorang imam. Iya. Oh. Dan dia Oke. waktu itu di paroki Gutenberg. Sebagai Pernah ke pastor sana belum? paroki. Kalau Sony paroki Guten Morgen. Belum oh, nanti deh. Kalau ada yang mau support. Oke, Mumpung berarti masih tahun jubileum. Iya. go. Ayo. Saya Barangkali mau bikin ke apa namanya ke Jerman. Jerman. bersama rumah Noni ya sampai boleh sana, aja go. gitu. sampai sana benar. pulang gitu. Bapak Ibu jangan dong. Bapak Ibu Citose barangkali mau bikin tour. Kita mau kok bawa kursi ke sana. Siapa tahu nanti mama tanya, nginep nggak di sana? Oke, Itu. berarti saat itu kalau kita bicara tentang kehidupan sosial masyarakat nih. Iya. Di Jerman itu tahun-tahun segitu kondisi sosial ekonomi kan biasa, maksudnya tidak dalam kondisi perang. Artinya agama saat itu which is Katolik itu menjadi agama dominan dan itu tuh hampir di semua masyarakat Eropa saat itu Hampir berarti seluruh mulai, Eropa. Jadi termasuk Jerman. cuma tahun itu memang posisi gereja sangat kuat ya. Ya. Tetapi kan lalu abad ke-16 itu gereja berhadapan dengan situasi yang untuk masa sekarang kelihatannya terlalu jomplang gitu ya, antara pastor, uskup dengan umat itu terlalu jomplang. Ada jarak atau gimana? Ada jarak. Jomplangnya ada gimana jarak. sih Bu? Maksudnya apa? Jadi, gap yang Dari sisi spiritualitas pada waktu itu memang pendidikan itu kurang ditekankan ya. Untuk untuk masyarakat. biarawan itu pendidikan oke. Untuk bangsawan oke. Tetapi untuk masyarakat umum ini kan nggak begitu ditekankan sehingga masyarakat umat itu menerima sakramen tetapi nggak tahu maknanya gitu ya. Nah, jadi kalau balik ke sistem pemerintahan waktu itu berarti kerajaan masih kan? kerajaan. Monarki berarti ya. Di mana-mana masih kerajaan sehingga uskup, imam itu lebih banyak koneksinya ke bangsawan. Stratanya lebih tinggi. Makanya banyak yang bilang dulu tuh agama dan negara, urusan negara dan agama itu tipis sekali karena Tipis. jadi saru ya, banyak yang agama masuk ke unsur kenegaraan. Lalu Saat itu. prinsip memento mori itu masih kuat. Memento mori itu ingatlah akan kematian. Nanti kamu kalau sekarang hidupnya pasrah, hidupnya taat, hidupnya nanti akan masuk surga gitu ya. Dibuat sesederhana doktrin itu, itu ya. Sehingga doktrinnya. masyarakat tidak komplain. Dan itu tidak masuk ke hukum negara mungkin ya, diterap Ya, penerapannya. kalau raja kan memang nggak punya parlemen ya. Iya Jadi, betul. ya, itu. Udah absolut aja itu ya. Jadi begitu. Lalu dari segi kesempatan untuk mempelajari kitab suci juga sangat kecil karena kitab sucinya masih menggunakan bahasa Latin. Dan tidak semua orang punya kemampuan Yang mempelajarinya, menerjemahkan ke bahasa Jerman kan Martin Luther, bro. Wah, Baru tahu ya. Dan Martin Luther Martin lah Luther yang menerjemahkan. menerjemahkan kitab suci Kitab yang suci bahasa Latin Jerman itu ke bahasa Jerman. Jerman pertama kali. Pertama kali. Itu masih jadi imam tuh. Ya setelah ini. setelah. Berarti pisah. saat masih menjadi imam itu memang digunakan adalah kitab Bahasa suci Latin. dalam bahasa Latin, Bahasa semua ya? Latin. Di dalam biara pun seperti itu. Nah, sehingga hanya orang-orang yang belajar bahasa Latin yang bisa mengerti. pastor, uskup. Dan itu tuh tinggal disampaikan ke masyarakat saat itu isinya disampaikan, seperti masyarakat ini. kan nggak tahu apa artinya tuh ya. Dan saat itu tuh gereja tuh masih era gereja apa sih Bu? Berarti kalau kita bicara abad 16 Masih tuh, abad 16 itu masih belum Renaissance ya. Belum Renaissance, betul, kebangkitan masih belum. ini. tapi sosok Paus sudah ada kan semenjak Paus sudah ada. Petrus kan sudah lanjut tuh. Paus sudah ada dan peran Paus itu bukan hanya di gereja, peran di politik juga ada. Jadi raja yang mau dinobatkan Ya, oleh Oke. Paus itu. Jadi memang dulu itu karena keterbatasan pengetahuan buat masyarakat ya. Jadi banyak sekali jarak yang memisahkan nih antara yang kaum intelek tanda kutip dengan kaum yang sederhana para rakyat dan lain-lain. Dan di sini juga jarak antara rohaniawan dan juga bangsawan itu tipis
tipis banget gitu. Dan Oke. ternyata kita juga baru tahu barusan bahwa Martin Luther lah yang menerjemahkan bahasa kitab suci yang Latin itu ke bahasa Jerman. Sehingga mudah dipahami oleh masyarakat begitu Iya, ya pada saat umumnya. itu tujuannya itu. Oke, kita bicara sekarang tentang kehidupan beliau di biara. Sebenarnya kondisi yang kita tahu ada pemicunya pasti. Saat itu Martin Luther mengambil langkah gitu. Tapi saat itu kehidupan membiara tuh pada umumnya kan Mo ya? Kehidupan membiara waktu itu ada istilah fugamundi. Fugamundi. Fugamudi. Zaman sekarang kualat menerjemahkan bahasa Latin. Artinya apa tuh Fugamundi itu lari dari dunia. Jadi fugare itu lari, mundi itu dunia. Jadi dulu memang ada pemahaman kalau orang yang kerja biasa, petani, lalu penambang, lalu pekerja-pekerja profan itu selalu berhubungan dengan dunia yang kotor, dunia yang penuh dosa. Nah, begitu masuk biara itu menjadi orang yang suci. Ya. Jadi itu orang masuk biara istilahnya fugamundi, lari dari dunia, kehidupan dunia. Dan itu doktrin dan stigma yang dibangun di masyarakat saat itu ya. Lalu pokoknya orang yang memberanikan diri masuk biara tuh baru menginjakkan kaki aja sudah suci gitu, sudah kudus. Belum belajar tuh, belum apa-apa, belum belajar. Tapi saat itu banyak nggak sih Mo kalau dari cerita bahwa orang yang memutuskan untuk masuk membiara? Cukup banyak. Ya lucu sih soalnya maksudnya dengan keterbatasan pemikiran masyarakat saat itu ya. Terus di tanda kutip kayak dibohongin masuk biara lu suci. Makanya jadi pastor zaman itu gampang. Jadi hanya kelompok tertentu yang diizinkan. Jadi tidak semua lapisan. Itu ada strata ya saat itu? Ada stratanya tetap. Jadi ya kelompok bangsawan bisa masuk biara. Ini kalau di zaman Yesus mah juga ada kan ya golongan Saduki, Farisi, Saduki itu kan, kan ya. Jadi yang umat kaum papa ya di bawah makanya, akan selalu di sana. Karena biara kan tanahnya luas-luas gitu ya. Nah, tetap ada relasi antar bangsawan dengan biara. Nah, makanya ini yang kita harus disclaimer dulu. Memang saat itu pola kehidupan masyarakat, kehidupan sosial itu kan masih strata ya. Jadi kalau kita bicara di kekristenan itu masih melihat kasta, bukan kasta. Itu adalah budaya. Strata, bukan kasta. Walaupun sama-sama tapi beda. Ya, benar. Jadi lebih ke lebih biar memudahkan ya sosial. Kalau strata secara sosial betul ya, membagi ada sosial. Seperti terus itu. Ditambah waktu itu memang Paus punya kewajiban untuk membangun Basilika Santo Petrus di Vatikan. Padahal itu di Vatikan ya, ini di Jerman. Ya, tapi kan seluruh ini, seluruh dunia, kerajaan Romawi mendapatkan ininya harus membayar, ikut menanggung gitu ya. Nah itu, lalu salah satu cara untuk mendapatkan dana ya menjual indulgensi. Ya. Itu menjual indulgensi. Makin tinggi pembayarannya makin besar pengampunannya makin tinggi. Ini yang secara umum orang tuh ini yang jadi soal-soal di sekolah. Soalnya mau apa yang menyebabkan itu indulgensi yang indulgensi. Terus lalu siapa yang bisa bayar mahal? Ya bangsawan. Saya masyarakat kecil jadinya cuman bersumbangsinya seadanya doang begitu. Sekuatnya. Nah, inilah istilah yang jual beli tanda kutip surat pengampunan dosa tuh begitu. Padahal kalau di zaman sekarang ya sama dengan Bapak Ibu umat sekalian yang suka beliin kalender dari suster, frater. harus beli itu. Jangan dengar mereka. Ini mah bukan indulgensi. Bukan, itu untuk kas gereja. Iya kan ibaratnya sama aja dengan kita mau cari dana pembangunan gereja. Nanti nggak beli kalender AC nggak nyala. Karena operasional butuh. Oke, berarti kita bicara gini. Saya lupa deh era Paus siapa ya memang menyatakan gereja meminta maaf untuk kesalahan-kesalahan di masa lalu. Salah satunya memang momennya adalah seperti indulgensia, kemudian yang Dark Ages, zaman penyihir, perang salib itu pun Paus menyatakan. Nah, saat itu kalau kita bicara karena saking tipisnya batasan antara gereja dan negara, banyak pelanggaran-pelanggaran yang mungkin kategorinya wah ini bisa dikatakan sebagai pelanggaran. Orang ngelihatnya, yang awam ngelihatnya agamanya yang salah. Padahal saat itu penerapannya itu orang-orangnya, oknum-oknumnya. Apakah setuju seperti itu?
memang tiap ini kan ada masanya ya. Iya. Betul, tiap abad lah Seperti ibarat. pada zaman Setiap masa. Yesus, hak asasi manusia belum diperhatikan. Oke. Juga pada zaman abad ke-16 juga hak asasi manusia belum begitu Oh, iya. mendapatkan tempat ya. Magna Carta. Nah, Magna Tonggaknya Carta. ya. Lalu itu kan baru tahun 1700-an ya, Ya, Revolusi Prancis. betul. Itu baru mulai diperkenalkan sistem republik dan Ya. seterusnya. Sehingga prinsip egaliter itu belum terlalu dikenal, Ya. sehingga wajar pada waktu itu. Itu bukan kesalahan institusi tertentu, Ya. tetapi ini memang berpengaruh kepada kebijakan. Ya, karena gereja pun juga berevolusi Iya, ya. Dari betul. zaman ke zaman tuh berubah, semakin sempurna. That's why kan ada Muspas juga salah satunya Makanya itu. buat bantu tuh. Makanya dukung tuh Muspas. Dukung Muspas. Kirim konsumsi sebanyak-banyaknya. Itu jangan, karena yang bagian konsumsinya adalah Pastor Nugroho, bagian ngabisin. Oke, jadi memang itu harus kita lalui. Artinya memang banyak hal-hal yang baru ditemukan era-eranya setelah itu. Nah. Tapi saat itu memang kondisinya seperti itu yang membuat beberapa orang punya pemikiran yang akhirnya revolusioner. Ya. Saat itu termasuk Ya. salah satunya sosok Martin Martin Luther. Memang ini didasari atau diinisiasi oleh kegelisahan akan indulgensi yang berbayar itu, di mana masyarakat kecil tidak bisa bayar, lalu mereka tetap digelisahkan oleh dosa. Iya, iya, iya. Nah, Martin Oh, itu Luther membuat Protes 95 gitu. dalil itu ya pada Tesis tahun bahasanya dia. pada tahun 1517 gitu. 59. 1517. Oh, si tesisnya ada berapa tadi? Ada 95. 95 dalil. Dalil. Nah, jangan Berarti- tanya saya apa saja, saya juga lupa. Enggak, berarti banyak banget sebenarnya Banyak hal-hal banget, yang coy. diperjuangkan. Ada ya. memang ada unsur ekonomi, Ya. ada unsur Politik. ada unsur Oke. teologi. Ya. kan. Sebelum masuk ke dalilnya nih, Mo, apakah kita bicara tongkrongan aja ya? Nah. Kira-kira di sambar petir itu ngaruh ke pemikiran dulu? Kalau itu Kesambet soalnya gitu Di tiba-tiba. Sambar Petir kan sebelum masuk OSA, sebelum masuk biara itu. berarti artinya ke kritisan dia. Kita tidak bicara benar salah ya, tapi saat itu dia menjadi lebih kritis. Tapi memang kegelisahan dia itu terus menerus gitu ya. Oh. Jadi kegelisahan akan keselamatan itu, Ya. apalagi dia sampai kepada pemikiran, aduh kalau misalnya ini bayar, saya kira-kira nanti selamat nggak? Iya, iya. Itu makanya dia didasari oleh kegelisahan itu. Ya. Tetapi 95 dalil ini bukan langsung dia ingin keluar dari gereja ya. Oh, oke. Dia lebih Mengajukan dulu nih. mengajukan ini ke Mempertanya- universitas-universitas, Oh, Ya. gitu. dijadikan bahan diskusi Oke. gitu kan. Nah, Oke. nah itu Nah, berarti pada dasarnya dia kan dari dalam ya, maksudnya orang dalam, seorang Katolik, dia Orang paham dalam. benar, apalagi seorang imam. Ya. Nah, kegelisahan ini datang dari kehidupan sosial saat itu nih. Kok begini? Ya, kok- ya. Sebenarnya kan Mo, itu hal yang wajar ya. Kita dikasih akal sebagai pikiran pastor kan. paroki dia bagus itu. Oh iya. Bagus, dia protes. Dan sebagai manusia kita kan punya dikasih kemampuan untuk menganalisa, Iya. berpikir. Nalar gitu. Betul. Nah. Sebenarnya apa yang pada akhirnya membuat sosok beliau ini jadi mengambil langkah yang cukup ekstrim nih, Mo? Apa sih, ada cerita apa sih? Apa nggak didengar Nah. tuh dia ngajuin dalil 95. Atau nggak mendapat jawaban yang memuaskan Betul. dia? Gitu. Ya itu kan akhirnya jadi bahan diskusi, lalu memang yang membuat gereja sulit menerima itu adalah prinsip teologi dia. Oh, hasil pemikiran dia sendiri sola nih ya. gratia, sola fide, sola scriptura itu. Nah, ya, ini itu sering ya. denger nih Ini, pasti betul. Bapak Ibu umat. Ini nih si Cagak Tasik Garut Jadi- Tenot. Sola Jadi lebih fide. pada aspek teologisnya ini Iya, yang iya, betul, membuat dia mungkin nggak puas terhadap jawaban-jawaban, Iya. lalu memisahkan diri. Sekali lagi sola fide, Sola fide, sola gratia, sola dan scriptura. scriptura. Jadi sola fide hanya pada iman, Ya. lalu gratia hanya mengandalkan rahmat Tuhan, Rahmat Tuhan. lalu sola scriptura itu hanya berdasarkan pada kitab suci, suci. yang Nah. tidak tertulis di kitab suci salah. Oh. Kita berarti ini masuk nih. Jadi kita simpulkan dulu, bukan indulgensia saja yang membuat seorang itu hanya pemicu ya, membuat beliau tuh Ya salah semakin- satu. salah satunya. Salah satu. Tapi ternyata ada 95 tesis, Nah. ada unsur ekonomi,
sosial, Ya. teologis. Nah, Nah, itu. teologis ini yang menjadi sangat penting karena yang jadi ada pemikiran Kristen Protestan. Nah, jadi ada cagaknya tuh Cagaknya di di situ. Nah, Mo, sebenarnya kalau kita bicara fondasi iman gereja Katolik, Ya. tadi kan pemikiran seorang Martin Luther 3 itu. Kalau gereja Katolik sendiri berarti Gereja Katolik itu memang mengandalkan kitab suci, tapi juga mengandalkan tradisi. Karena kitab suci itu kan buku ya. Ya. Buku sejak ditulis sampai sekarang isinya itu aja Iya. gitu ya. Tidak berubah. Ya. Paling terjemahannya aja disesuaikan dengan Ya, perubahan zaman. pemahaman masa kini gitu ya. Tapi tetap seperti itu. Sementara tradisi itu hidup berkembang. Jadi gereja Katolik ini mengandalkan kitab suci dan tradisi. Lalu soal gracia, rahmat Allah itu, gereja Katolik mengandalkan rahmat Allah penting, tetapi tindakan manusia juga penting. Ya, jadi kalau memang mau mendapatkan rahmat berlimpah, ya manusia harus berbuat baik. Berbuat baik. Itu. Ya. Iya, jangan cuma ngandelin Tuhan tapi Jangan, manusianya tetap gitu. bobrok. udah Kristen pasti masuk surga, nggak gitu. Nggak gitu. Tetap harus. Oke. Sola fide Ya. itu antara iman dan wahyu itu bekerja sama. Jadi Oke. memang manusia beriman, tapi Allah juga pasti mewahyukan, ada intervensi dari Allah gitu. Oh. Gitu. Berarti Nugroho nggak masuk. Cuma Wahyu. Bukan. Bukan nama, bukan nama. Oh, bukan nama. Bukan nama. Coba Saya iman. masuk, Nugroho itu artinya rahmat. Oh, sama. Oh iya benar. Ini benar, sama-sama ini ya, Mo? Oh iya, yang nggak masuk itu berarti Juju. Juju nggak masuk. Bisa gitu. Oke. Berarti sebenarnya prinsip teologi dasar inilah yang membuat seorang Martin Luther punya pandangan. Ya. Mungkin salah satunya itu. Soalnya saya belum nanya ke dia sih. Kalau udah mau serem. nanya, mau nanya. Oke, berarti nah apa sih kira-kira punya cerita apa seorang Martin Luther bisa punya pemikiran bebas? Maksudnya saat di gerejamu, saat di biara, itu tuh kita punya batasan gak sih? Iya kan untuk belajar seorang teologi, belajar filsafat, belajar teologi. Nah, Batasannya apa, Mo? Kata kuncinya menurut gue ya, Iya. filsafat. kalau Kalau filsafat kan lu juga suka bertanya ke diri betul. sendiri. Kalau teologi ada reflektif, batasannya. gitu. Batasannya Oh. kitab suci bicara apa, paus bicara apa, Relate nggak? bapak gereja bicara apa. Oke. Dan gitu ya. itu menjadi dogma kadang. Nah, itu kita menjadi, terima, doktrin kita terima kita. saja. Nah, Nah, tapi kalau filsafat itu kan bebas berpikirnya. Oh, gitu iya. ya. Kayaknya kata kuncinya filsafat. Bisa jadi. Soalnya Bisa kalau lu jadi. kuliah filsafat ya, gue yakin lu kayaknya buka agama sendiri nih. Say, gua pertama baca dunia Shopee, Shopee gitu. Itu udah liar. Gua baca buku filsafat di usia kuliah. Wah, Wah, itu wah loh. Iya, Pertanyaan iya. who am I? panjang banget tuh Itu kayaknya. tuh bisa liar gitu. Iya, makanya. Nah, artinya saat itu mungkin beliau dengan kemampuan beliau segala macam, akhirnya itu mencoba memikirkan banyak hal dan melogiskan dogma. Itu hal yang dilarang apa enggak sih, Mo? Pada waktu abad-abad itu memang apa ya? Dianggap melenceng gitu ya. Dianggap oke. melenceng. Ya. Kita bicara. Kalau sekarang kan pemikiran bebas ya. Iya. Iya. Media sosial mempengaruhi, tapi Iya. pada waktu itu ya dia tidak hanya berjuang sendiri, ternyata didukung oleh umat ada yang parokinya, mendukung pemikirannya. didukung oleh Oke, ini. tapi berarti awalnya juga sama-sama berjuang nih. Martin Luther juga ada yang ngomongin mah ada aja, Iya, son gitu. iya. Jadi siapakah Anda nggak mau Iya. diomongin sama orang ya kan? Tapi tujuan beliau menuliskan tesis pada awalnya apa sih? Kalau kita bicara beliau adalah nanti yang jadi bapak revolusioner gereja Protestan, emang saat itu dia tidak bertujuan membuat yang baru kan? Kalau Tidak, ada tiga itu 4 itu tadi ini terlalu gede nih. Iya. Tiga motivasi. Oke. Ada 3 motivasi. Pertama, ditahan biar nggak naik. Iya nih. Suka naik. iya. Yap. Kalau Pastor Wahyu enak ya. Aduh, no comment. Wah kita kayak kita ya. No comment. Tiga Motivasi ya. beliau. Motivasi pertama itu kegelisahan yang luar biasa tentang keselamatan ya. Terutama keselamatan pribadi gitu ya. Apakah dia nanti akan mendapatkan keselamatan dari Allah atau enggak gitu ya. Apalagi di kitab suci Yesus juga mengatakan nanti di surga orang mengatakan Tuhan, Tuhan, saya sudah makan di perjamuan bersamamu
Lu siapa gitu. Itu ayat yang paling nyeredet hati loh. Nah itu makanya saya juga gelisah ini. Kita udah ngerasa deket, lu siapa? Waduh. Makanya kadang-kadang sahabat penting lah, yang penting pelayanan. Benar. Jadi ada kegelisahan seperti itu. Lalu dia mengeluarkan dalil itu sebagai sarana ilmiah supaya nanti diperdebatkan di universitas-universitas, di lembaga pendidikan, atau bahkan gereja Katolik sendiri yang memberi jawabannya ya. Syukur-syukur ada kesimpulan ya, seperti dulu kan kayak Dubia gitu ya. Nah, kalau zaman dulu belum ada muspas berarti ya. Belum. That's why dalil-dalil begini tuh ya mungkin diperdebatkan secara langsung. Sinode aja jarang. Apalagi gitu. sinode. Sinode baru ada sekarang. Baru yang berikutnya itu alasan ekonomi. Dia prihatin dengan cara Vatikan mengumpulkan dana untuk pembangunan Santo Petrus. Salah satunya dengan indulgensi salah satunya dengan indulgensi. Waktu itu kan bikin panitia pembangunan susah ya, apalagi kita mencari dana. Zaman dulu belum ada QRIS. Ya, APP juga belum di bulan tertentu. Kalau sekarang sih ngundang artis satu udah terkumpul berapa miliar gitu ya. Iya betul. Jangan lupa MC-nya kita berdua. Panas mo. Tapi Romo, kalau ngomongin zaman dulu juga berarti sebenarnya keluhan yang tentang rohani itu tidak hanya sekedar pengampunan dosa dong. Secara ekonomi gereja mengumpulkan dana tuh berarti nggak cuma jual indulgensi aja kan, berarti ada yang lainnya juga. Ada yang lain. Salah satunya itu cuman yang menarik itu. Ya yang ini rupanya lebih karena dikaitkan dengan faktor keselamatan ya. Kalau keselamatan itu berasal dari Allah, ngapain kita harus bayar-bayar gitu ya. Dan ke manusia lagi. Kan mikirnya kan gitu saat itu. Tapi jangan lupa ya, tetap bayar ya. Penitensi kan. Kalau sekarang kan penitensinya apa? Penitensinya kamu harus bayar sekian juta gitu kan. Itu. Zaman dulu tuh. Iya. Dan sekali lagi tidak ada niatan awal sebenarnya untuk membangun gereja baru. Pada awalnya belum. Tapi akhirnya mungkin yang konsep teologisnya ini yang aneh. Dan pendapat dukungan dari orang-orang yang setuju dengan pemikirannya saat itu. Di Gutenberg mendapat dukungan gitu ya. Karena dulu kan pastor paroki itu kan tidak setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi cukup lama. Kebayang kalau dari film-film tiba-tiba saya pastor ini yang melayani di sini, kamu mau ngaku dosa atau enggak gitu-gitu kan. Dan ini kan ngomongnya di Balai Desa Gutenberg. Waktu itu belum jadi kabupaten ya. Belum. Masih desa. Balai Desa itu konsepnya. Oke, akhirnya beliau titik apa sih Mo yang membuat mengambil keputusan bahwa dia keluar dari gereja Katolik? Dia kan akhirnya menyimpulkan keluar kan Mo ya? Itu sayangnya ya. Sayangnya karena tidak mendapat jawaban yang dia inginkan. Akhirnya dia keluar ya lebih di alasan teologis ini. Dia keluar sendiri atau dikeluarkan tanda kutip? Beda ya soalnya. Beda nih soalnya. Memang ada dalam hal ini ada sanksi indisipliner gitu ya. Mungkin dari entah dari gereja, entah dari ordonya gitu ya, ada sanksi indisipliner. Nah, lalu ya seperti itu. Tapi ini Bapak Ibu kita sarankan silakan cari sumber informasi sebanyak mungkin. Karena ini kita mencoba merangkum. Karena kita yakin kalau kita hidup di saat itu pasti ini sesuatu yang konflik yang seksi banget nih. Wah, soalnya dulu sejarah gereja saya dapet C loh. Aduh. Salah undang. Salah undang. Betul, kalau kita hidup di zaman dulu ini kompleks sekali. Bayangkan posisi kita misalkan sebagai Bapak Gereja di umat, ada yang harus dijaga umat. Ada yang juga ini koar-koar nih. Negara hubungannya harus dijaga. Betul. Gimana caranya? Mungkin ada yang niatnya menjaga kekuasaan juga ada. Sedangkan Martin Luther nggak bisa nih. Harusnya umat ada yang tim ngikut. Ada yang gua nggak mau ribet. Itu biasanya zodiaknya Gemini ngikut kanan kiri. Kalau kita melihat biara-biara kuno kita bisa membayangkan ya bahwa di bawah tanah itu ada seperti penjara. Nah di situ memang untuk menghukum anggota-anggota biara yang tidak disiplin. Lalu kalau ke Lembang itu kan yang apa? Ulen bakar. Bukan.
Bukan. Soalnya Lembang, Not. Pemikirannya suci berkaitan Baso dengan gereja, Karmo. men. Aduh. Iya, iya. Iya, kalau kita ngomong Lembang udah Baso Karmel Iya, ya. sama bakso Karmo. Lembang ini apa gereja. Oke. Terus di sini Sate ada apa? kelinci. Galeri Oke. Santa Teresia. Oh, iya, Oh, oke, Lisieux. pernah. Nah, itu kan ada cambuk. Oh iya, Nah, betul. itu dia harus kalau misalnya dia merasa bersalah, merasa Iya. berdosa, Dia cambuk ke belakang, tinggal ya. di penjara itu lalu mencambuk. Ini kalau di film Da Vinci Code sosok Silas. Silas ya. itu betul, Silas benar. itu kan. Betul. Oke. Jadi cambuknya kan cambuk dari buah berduri gitu. Iya, Tapi itu dulu ya Mo ya. Sekarang Dulu. itu kan itu seiring perkembangan zaman hal ini sudah tidak Iya. kita temukan lagi. di Kalau gereja. sekarang nggak disiplin uang saku dicabut. Lebih pedih, Lebih bro. kejam. Lebih pedih. kaget saya. Oke. Dan Oke. waktu itu akhirnya tindakan indisipliner yang dianggap indisipliner ini lalu diambil tindakan dan beliau di Ya itu lebih pribadi dia lah. Ya, Kita nggak oke. usah ngomongin orang lah ya. Iya, Karena sebenarnya benar sih porsi menurut gue ya pandangan pribadi subjektif porsi gereja Katolik adalah saat memang Martin Luther sudah menyatakan keluar dari gereja. Ya. Karena kan ke situ udah pemikiran Ya. dia sendiri pada akhirnya membuat konsep yang akhirnya timbullah agama Kristen Protestan kan, Moy. Itu sudah ya bukan Ya, porsi akhirnya gereja dia Katolik tetap lagi dengan pemikirannya. dengan pahamnya, tetap dengan dalilnya. Ya. Belum langsung ke Protestantisme belum. Iya, belum. Dan masih karena dia masih misa, masih doa rosario, walaupun rosarionya sudah dikurangi ya. Kalau yang rosario Katolik kan Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nah, Amin lah tuh. Martin Lagi Martin lima Luther tahun. tidak sampai ke doa Santa Maria Bunda Allah ini. Dia hanya Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Nah, itu Selesai di situ. karena itu yang di kitab suci ada. Kan sesuai dengan sola scriptura. Soal skriptura itu tadi. Padahal itu tidak populer di doa Salam Maria di Protestan. Tapi terdengar itu Martin Luther. Berarti sejarah keputus. Benar bisa jadi. Ini soalnya ini setelah dinyatakan keluar masih misa juga ini kayak missing story yang Ya, oh, terus ada fase ini. Martin Luther tetap karena dia sebagai imam tetap merayakan Ekaristi. Hanya masalahnya dia pastor kan, tidak bisa menahbiskan pastor yang lain. Nah, sehingga yang selanjutnya tidak bisa merayakan Ekaristi. Ya, tetap gitu. Oh, oke, Son. Ini Iya. Cerita kebayang ya. yang betul. Kenapa tidak bisa Ekaristi? Karena Martin Luther seorang pastor yang Ya. tidak bisa mentahbiskan pendeta atau pastor-pastor Pastor lain. Beda dengan Lefebvre kan. Lefebvre kan uskup. Nah, dia bisa menahbiskan pastor. Pastor. Nah, Oke. itu. Kebayang waktu itu kalau Martin Luther sudah uskup. Ya. Wah, Wah, sudah banyak banget tuh pastor-pastor. Wah, tapi sebenarnya apakah gereja Katolik saat itu menerima begitu saja atau ada upaya nggak sih sebenarnya? Yuk rekonsiliasi dulu, gitu. ngobrol dulu, Ya pasti ngajak. ngopi-ngopi Dan mah akhirnya ya. Ngopi lagi. Ngopi-ngopi mah ngajakin. Di Jerman ngebir, Bro. Dan akhirnya tahun 1540 berapa itu gereja Katolik mengadakan Konsili Trente. Oke, Trente. Konsili Trente itu tahun 1545 sampai dengan 1563. Itu berapa tahun tuh? Oh, iya. Hampir panjang 20 ya. tahun ya. Panjang tuh. Ya, hampir 20 tahun mengadakan Konsili Trente. Menanggapi yang akhirnya pada waktu itu disebut sebagai kontrareformasi gitu ya. Kan Oke. Martin Luther kan gerakan reformasi. Reformasi. Ya. Sementara Nah, ini, gereja Katolik pandangannya mengadakan Konsili Trente yang isinya ada 6 hal. Pertama, Katolik tetap berpegang pada kitab suci dan tradisi. Tradisi. Nah, jadi bukan hanya Penegasan ini. bukan sola scriptura. Hmm. Lalu Katolik juga berpegang pada rahmat dan iman ya. Di satu sisi memang rahmat Tuhan diperlukan, tetapi tindakan manusia juga mempengaruhi rahmat Tuhan itu. Ya. Lalu gereja Katolik tetap berpegang pada 7 sakramen. Apa saja ayo? Baptis, komuni pertama, Krisma, Terus pernikahan, terus perminyakan, penguatan Krisma, pernikahan, perminyakan, pengampunan dosa, terus satu lagi imamat. imamat, oh iya. Untuk yang Kan komuni Ekaristi. Oh iya, komuni imamat. Ekaristi benar. Nah itu tetap bertahan pada itu karena
Ini merupakan gambaran siklus kehidupan kita gitu ya. Dan di dalam kitab suci pun Yesus juga mempraktekkan itu gitu ya. Mempraktekkan 7 hal itu ya. Lalu Martin Luther ini hanya mengambil 2 sakramen, baptis dan ekaristi. Ya. Tapi maknanya beda gitu ya. Lalu sakramen tobat dan indulgensi ini tetap dipegang oleh Katolik, hanya free of charge. Jadi duty free ya, Bro. Jadi sekarang kalau jubileum itu uskup mengumumkan indulgensi kalau mengunjungi gereja ini itu mengunjungi ya. Bukan membayar. Ya, yang membayar ya oke lah, ada dana ini dana itu ya. Tetapi bukan itu kewajibannya, mengunjungi. Jadi sakramen tobat di mana ada penitensi, ada absolusi. Absolusi itu pengampunan, sementara penitensi itu denda atas dosa. Tapi bukan bentuknya bukan duit. Sekarang bentuknya doa gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya mereka yang ingin menjadi imam wajib masuk seminari. Jadi ada proses pendidikan. Dulu ya pokoknya masuk seminari gitu ya. Lalu di tahap berikutnya sampai ada gelar sarjana, ada diploma. Gitu. Lalu selanjutnya wajib S1. Sekarang, ini berkembang nih ya. Sekarang wajib lisensiat gitu. Lisensiat tuh maksudnya? Lisensiat itu di atas S1, jadi magister atau apa. Sehingga memang selain siap menjadi pastor, dia juga siap untuk mengajar. Dan yang membedakan utama juga selibat. Ya, kalau di Protestan tidak ada hidup selibat untuk imam ya. Selibat saya nggak tahu sejak tahun berapa. Nanti bisa tanya ke pakar sejarah gereja itu. Asik. Siapa nih? Karena soalnya katanya C. Nggak pede nih. Aku C. Karena adalah cukup. Karena pada waktu zaman para rasul kan juga Rasul Petrus menikah pasti punya mertua. Saat itu punya mertua. Iya benar. Mo, kalau gitu mundur dikit nih Mo. Sebenarnya kalau kita bicara soal gereja nih ya. Kan apakah gereja mengizinkan orang memiliki pemikiran? Kalau saat itu bukan Martin Luther yang muncul, menurut gua bisa ada lagi tuh Martin Luther lain yang perkembangan zaman, perubahan kondisi sosial ekonomi, orang akan punya pemikiran sendiri-sendiri. Walaupun ujungnya tidak sampai pada menimbulkan aliran tertentu, sebenarnya gereja saat itu tuh selain tadi yang filsafat kan itu sudah kembalikan ke orangnya. Tapi ada batasan yang ini nggak sih, aturan hukum kah segala macam? Konsili Trente gereja terbuka terhadap kritik gitu. Ignatius Loyola mendirikan Yesuit, Orde Yesuit, dan dia juga mengkritik gereja gitu ya. Bahkan. Cuma tidak keluar. Sayangnya tadinya Martin Luther memutuskan keluar dari gereja. Sehingga tidak bisa ngapa-ngapain gereja lagi. Atau mungkin di zamannya Martin Luther ini gerejanya belum open kritik gitu, belum buka diri menerima buktinya kritik. langsung ini terus ada Konsili Trente itu. Ya walaupun 30 tahun, tetapi 30 tahun itu nggak lama. Kan Martin Luther 15 tahun berapa tadi dia ini. Lalu dapat jawaban Konsili Trente tahun 1545 ya, 30 tahun. Tapi kalau di mata Tuhan nggak lama itu. Iya sih. Kan Mazmur 90. Iya, benar. Mazmur 90 ayat 4. Waktunya beda ya. Ngomongnya gimana tuh? Iya. Di matamu 1000 tahun sama dengan hari kemarin. Jadi ini baru berapa menit ini di mata Tuhan. Iya benar ya, berapa menit ya. Terus ini dari Konsili Trente itu juga, ini kalau saya dapat infonya gitu ya, bahwa juga pernah ada doktrin atau deklarasi bersama tentang doktrin pembenaran nih, Joint Declaration of the Doctrine of Justification. Wah, ini juga katanya tonggak penting dalam upaya rekonsiliasi antara Katolik dan Protestan pada zaman di kemudian harinya nanti. Itu gitu. kayaknya Konsili Vatikan kedua ya. Kedua ya, betul. Konsili Vatikan. Oke, berarti ini adalah Trento ini jauh sebelum Konsili Vatikan kedua kan 1963. Berarti dari situ perjalanannya panjang, maksud saya masih panjang. Masih berlanjut nggak nih konflik of interest-nya gitu antara yang disampaikan? Setelah Trente sampai ini ya masih tetap ada berjalan. Karena tetap yang
pedomannya Santo Agustinus masih tetap berlaku ya. Extra ecclesiam nolam salus, di luar gereja nggak ada keselamatan itu. Waduh. Dan ini untuk beberapa wilayah ini jadi perang ya. Protestan Katolik itu Irlandia, Irlandia Utara dan Republik Irlandia. Makanya ada lagu zombie. Itu kan Cranberries mengkritisi perang itu ya. Akhirnya di Swiss itu kan juga ada Calvin dari Swiss kan, terus ada Zwingli. Jadi macam-macam akhirnya dari belajar dari Martin Luther ada perpecahan-perpecahan di mana. Anglikan juga ya mungkin. Betul. Anglikan sejarahnya beda. Oh beda. Tapi kalau cuma kan saya tadi sejarahnya jadi ya. Ya benar, itu ternyata Martin Luther sisi dampak lainnya, gue nggak bilang positif atau negatif ya. Orang jadi punya pemikiran di luar pemikiran gereja, dan saat ada orang menyetujui pemikiran itu, dia jadi seolah-olah membuat hal yang baru gitu loh. Kayak Calvin juga kan sebenarnya dia mengikuti Martin Luther nih. Jadi aliran Calvinisnya ada gitu. Saat orang melihat itu sebagai sosok ya jadi bikin baru nih, berarti kita bisa bikin. Nah, itulah kenapa denominasi di Protestan banyak banget Itu awal Agustus saya pertemuan gereja-gereja sekecamatan Andir. Itu ada 58 denominasi. Itu baru satu kecamatan tuh. Dan itu sudah pasti Protestan. Di Bandung berapa? Banyak. Di Bandung berapa? Di dunia lebih banyak lagi. Okay. Makanya wajar kalau pemerintah bingung, ini sebentar-sebentar IMB gereja, sebentar-sebentar IMB gereja. Iya juga. Nah kalau ngomongin, nah ini ke zaman sekarang nih sedikit gitu ya. Zaman sekarang betul yang tadi Pastor Gro bilang. Ini kayaknya kalau gue jadi pemerintah juga bingung. Tiap bulan ada izin mendirikan gereja. Dan stigmanya buat di masyarakat sekarang Katolik dan Kristen itu sama-sama Kristen. Nah, ini ya nggak tahu ya, mungkin juga kurang pemahaman dari masyarakat dan lain sebagainya. Pokoknya kalau Katolik juga disebutnya suka Kristen, gitu. Bahkan kalau misalkan orang Kristen jelas mereka mah pede banget menyebut dirinya Kristen. Nah, yang Katolik kan biasanya kita kurang pede ya mau untuk ngomong kita Katolik. Benar nggak? Karena memang Kristen. Betul. Memang Kristen. Ini. Jadi Yesus memang mendirikan gereja satu gitu ya. Betul. Makanya apostolis itu memang awalnya kan dari alurnya dari para rasul. Dari para rasul alurnya. Betul. Nah, itu bahwa ada perpecahan ya sebelumnya tahun 1200-an juga sudah ada skisma kan. Betul. Antara Katolik Barat yang di Roma dan Katolik Timur yang Rusia, Bizantin lalu itu. Tapi sebenarnya mah kalau kita bicara ya pada akhirnya orang yang melihat kita kan ya harus paham dulu, Kristen itu pengikut Kristus ya. Kita bukan agama kan pada awalnya juga ada. Agama Kristen, kita pengikut Kristus gitu. Cuman Katolik kan umum nih. Protestan based on protest itu kan cikal bakal gitu. Ortodoks juga ada gitu ya. Pada dasarnya kita nggak bicara soal benar salah sekali lagi di sini ya, tapi gimana sih mau kita kalau ngeliat di zaman sekarang nih, apakah masih penting kita mendeklarasikan ya kita yang penting Kristen gitu, atau apa yang mencoba kita coba satukan bahwa iya berbeda di beberapa hal, tapi kita sama-sama pengikut Kristus, penting nggak? Tetap ada beda karena dalam Katolik terutama Ekaristi itu kan transubstansiasi. Sementara Protestan kalau ada perjamuan itu presentasi. Jadi di dalam perjamuan Protestan itu Yesus hadir saat perjamuan. Sementara di dalam gereja Katolik saat Ekaristi itu menghadirkan tubuh dan darah Kristus. Jadi hostia itu menjadi tubuh dan darah Kristus, itu transubstansiasi. Sehingga memang nilai tanggung jawabnya beda. Paham. Saat perjamuan dipersatukan oleh Kristus, setelah bubar urusan masing-masing. Tetapi kalau di Ekaristi Katolik, yang menerima tubuh Kristus itu harus bertanggung jawab selama mungkin. Dengar ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai setelah misa itu parkir kehalang lalu tantin jangan. Jadi ingat Kristus di dalam tubuh kita. Betul. Gitu ya. Ingat jangan sampai nanti bakso kesalahan semangkuk sama orang lain marah-marah gitu. Jadi itu bedanya gitu ya. Dari segi Ekaristi ya. Nah, kita bertahan pada transubstansiasi itu juga berdasarkan dari Injil Matius, Markus, Lukas, di mana saat perjamuan terakhir itu Yesus mengatakan inilah tubuhku
inilah darahku. Jadi bukan inilah perwakilan tubuhku atau inilah simbol tubuhku, enggak. Tapi Yesus mengatakan itu, maka kita mengulang, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Sehingga setiap kali misa, Gereja Katolik mengimani ini terjadi perubahan dari roti menjadi tubuh Kristus, dari anggur menjadi darah Kristus. Ya itu. Nah ini yang makanya kalau kita pernah bahas episode awal Not ya, kita sempat bicara kayak kalau kita mau yang nyari, kamu disensor kan? betul. Betul. Itu tuh kalau mau dicari perbedaan yang sifatnya bisa dilihat dan didengar, banyak kayak doa Bapa Kami, ada part yang bahasanya sederhana, ada yang tidak. Kemudian purgatori di Katolik, iman Protestan tidak ada. Nah, Bunda Maria, Bunda Maria itu porsi Bunda Maria di Protestan Katolik juga beda sekali. Pertanyaannya, Mo, lantas apakah Yesus di Katolik dan Protestan ada Yesus yang sama? Waduh, saya harus jadi PA ini. Saya harus jadi PA. Nanti risikonya saya dilaporkan ke Polda. Kalau kita bicara ritual, kita bicara tradisi, kita bicara sudut pandang manusia yang mengantar kepada pemikiran dan akhirnya berbuah jadi konsep. Apakah sosok Yesus yang di Protestan dan Katolik adalah Yesus sama? Perkara kan nanti diedit ya. Nggak ada edit pribadi, di sini. pribadi atau punya pandangan dari secara pribadi, ini pribadi ya, karena doktrin selalu Yesus itu mendirikan gereja Katolik gitu ya. Benar. Nah, tapi secara pribadi ya Yesus itu unum per omnia. Jadi Yesus itu satu tapi untuk semua gitu ya. Nah, jadi itu kayak SCTV Pak. Waduh, satu untuk semua. Bahkan sekarang juga Yesus dijadikan bahan pembahasan untuk orang-orang yang nggak dibaptis kan. Iya. Jadi Yesus itu yang jelas punya daya tarik yang global gitu ya. Paling tidak, kalaupun tidak mengimani, tapi moralitas yang ditanamkan oleh Yesus itu dicoba untuk dijalankan gitu ya. Nah itu. Sisanya kita cari tahu. Sisanya kita cari tahu di hati masing-masing. Karena bukan apa-apa yang namanya faith atau keyakinan ya iman ya gitu dari diri kita sendiri juga itu justru yang membuat hal-hal seperti yang dilakukan Martin Luther itu juga terjadi gitu. Maksudnya buat dia kebenaran versi dia. Betul. Dan buat kita juga memang PR untuk mencari tahu sejauh mana nih kita kenal sama Yesus, sejauh mana kita juga pengen menunjukkan, mencari kebenaran dalam diri masing-masing melalui tindakan yang ada, pengajaran yang ada dari manapun itu sumbernya. Saya suka banget tayangan Rumah Noni ini. Kenapa? Karena Sony juga bukan Katolik sebenarnya gitu. Dan ya it's okay ngomongin Katolik ya Katolik gitu. Gua pun juga Katolik, ngomongin Protestan di Protestan. Walaupun gitu. Dia dibully, dia nyerah aja. Soalnya dibully. Tapi nanti kalau narasumbernya kebetulan pendeta, saya yang dibully. Cuman kita aman-aman aja. Tapi jangan lupa waktu itu ada pesan dari Pastor Aloy, jangan sampai kita juga terjebak di sekulerisme, mengatakan bahwa semua benar. Enggak, iman Katolik. Kalau di Protestan, pandangan saya, kebenaran hanya di Tuhan Yesus. Itu kalau buat kita. Jadi tidak membenarkan semua. Hati kecil kita pasti mengatakan yang saya imani sekarang ini adalah jalan kebenaran dan hidup. Udah di situ. Gitu. Tidak membenarkan semua. Ya, hanya mulai Konsili Vatikan kedua itu gereja mulai membuka diri gitu ya. Membuka diri. Salah satu dekretnya itu adalah Unitatis Redintegratio ya. Jadi mencoba memulihkan kembali kesatuan gitu ya. Memulihkan kembali kesatuan. Prinsip dasarnya itu adalah Kristus itu mendirikan satu gereja, prinsip dasar. Lalu berdasarkan prinsip ini gereja melakukan gerakan semper reformanda. Jadi selalu memperbarui dirinya. Ya, makanya berpegang pada kitab suci tetapi juga tradisi gitu ya, karena ada tradisi itu selalu berkembang gitu. Lalu yang berikutnya gereja mengungkapkan penghargaan terhadap gereja dan komunitas Kristen yang lain. Jadi jadi sejak saat itu memang ada gerakan ekumenis gitu ya. Ada gerakan-gerakan bersama dengan tujuan supaya ajaran Kristus tentang cinta kasih ini bisa
jalankan. Karena kalau Katolik sendiri yang ngejalankan juga susah gitu ya. Dan inilah mungkin asal muasalnya kalau misalkan kayak Sony dari Protestan mau masuk ke Katolik, baptisnya udah di Protestan, di Katolik nggak usah dibaptis lagi berarti gitu ya. Selama yang terapkan. Nanti kita lihat dulu. Tidak semua denominasi bisa. Iya. Kalau yang PGI kalau nggak salah kalau yang Lutheran bisa. Lutheran bisa. Ya, oke gitu. Jadi Bapak Ibu nanti kita sama-sama doain aja siapa tahu Sony mau. Tapi sebenarnya kan endingnya ya, kalau nanti pada akhirnya nih Not, kita bertiga ketemu bareng-bareng di surga. Kita bertiga benar dong. Bener semua nih. Bener semua. Sama gitu ya. Satu pertanyaan terakhir Pastor, ini juga agak susah dijawabnya. Kalau kita mengimani biasanya di Katolik semua terjadi atas izin Tuhan gitu. Perbedaan Cagak, Garut sama Tasikmalaya ini juga apakah seizin Tuhan kita? Maksudnya bahwa akan ada Lutheran, akan ada Calvin, akan ada Protestan dan Katolik, Ortodok bahkan. Iya. Menurut pastor pribadi ini Mbak ya, bukan menurut pribadi saya. Di satu sisi Tuhan itu memberikan akal budi ya. Akal budi berdasarkan pengalaman manusia lalu menyebabkan manusia punya pemikiran yang tertentu gitu ya. Bahkan ada yang berpikir Tuhan itu nggak ada gitu ya. Ada betul ya. Ada kan ya. Sehingga secara akal budi ya manusia seakan-akan mendapatkan pemikiran yang luar biasa bebas gitu ya. Tetapi di sisi lain Tuhan juga melakukan intervensi ya supaya pemikiran-pemikiran yang ada ini akhirnya nanti juga mengerucut ke pemahaman yang satu yaitu keselamatan. Keselamatan mau dalam agama apapun, tetapi tetap nanti toh arahnya pada Kristus tuh ya. Iya, betul. Pada itu yang kita Kristus imani, ya. itu yang kita imani. Apakah namanya siapa tapi kelihatannya mengerucut pada Kristus. Yang tadi Sony bilang juga ternyata kita bertiga ntar setelah di surga. Spider-Man gitu. Lu lagi. Amin. Itu memang harapan Yesus di Injil Yohanes bab 17 ayat 21 ya. Supaya mereka menjadi satu ya. Jadi yang memang dalam perjalanan kan terpencar-pencar, beda jalan, beda pengalaman hidup, tapi ya supaya mereka menjadi satu. Oke. Ya, dan cerita-cerita yang berbeda ini biarkan untuk menjadi faktor penguat gitu ya di antara kita. Ibaratkan kalau jalanan mulus terus malah ngantuk ya. Jadi harus ada gerinjal-gerinjalnya sedikit. Ibarat naik pesawat kalau nggak ada turbulensi juga. Tapi kalau bisa jangan mau ya. Ngeri. Deg-degan juga mau. Tapi enak loh. Ngebutnya terasa. Ngebut. Bro, terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol santai. Ya. Nggak ngaruh kok waktu itu nilainya C untuk sejarah gereja. Tetap banyak ilmu yang bisa kita dapetin ya Not ya. Apalagi juga banyak yang kita faktor wow baru tahunya sekarang gitu dari Pastor Nugroho. Terima kasih banget. Mungkin nanti next kita bahas yang lebih seru lagi ya. Kayaknya lucu tuh. Walaupun sejarah gerejanya C ya. Nggak apa-apa. Tapi C itu kan bahas. cakep. Ada unsur C-nya ya, lucu. Jadi kita bisa cerita tentang gereja barat, gereja timur, nanti lucu tuh kayaknya. Kalau ada teman-teman yang dari Ortodok kita pengen ngobrol. Iya pengen ngobrol. Ada di Jakarta sudah ada. Ada uskupnya kok. Bandung nggak tahu ya Bandung. Tapi di Jakarta ada. Kalau ada boleh kasih info, kita pengen ngobrol. Soalnya sama Abu Marlo seorang muslim. Tapi transportasi minimal bus yang kelas 1. Mohon maaf, langsung ke Pastor Kosman. Pastor, thank you banget sudah hadir hari ini. Nanti kita ketemu lagi di episode lain ya. Bapak Ibu umat sekalian, terima kasih. Nodi Rahadian, Sony Bastian, kami pamit. Dan kami akan tetap menjadi Katolik dan Protestan. Bye-bye.